Resmiati, Bu Resmi Sari, ya. Bu Resmi Sari, Pak Dian. Ada, Pak. Ada ya, Pak Dian aman nonom gitu ya, Pak Solihin. Oke, ya. Ada komplit semua ya. Oke, terima kasih Bapak dan Ibu, selamat pagi. Ya, hari ini mungkin untuk pertama kali saya bertemu muka dengan Bapak dan Ibu. Hari biasa itu tidak bisa karena memang saya kegiatannya cukup padat sehingga Pak Nanang yang sering memberi hadiah. Ya, tapi alhamdulillah pada kesempatan yang seperti ini kita bisa manfaatkan untuk bisa bertemu gitu. Jadi mari kita manfaatkan ini dengan diskusi, gitu ya, dengan diskusi yang di antara kita tentang permasalahan-permasalahan yang menurut Bapak dan Ibu bermasalah. Kemudian juga dengan wajahnya yang ditunjukkan, kecuali yang lagi di jalan, bolehlah. Atau lagi nyuci mungkin sambil dengarkan kuliah kan. Pertanyaan juga bisa Ibu tulis selain yang sudah ditulis kemarin, bisa ditulis di chat ya yang ada di Zoom ini untuk nanti saya bacakan dan saya informasikan, insya Allah kita diskusikan dan dijawab bersama-sama. Ya. Sebelum kita lanjutkan ke diskusi tentang penelitian, ya, mau izin Bapak share dulu sebuah materi yang terbaru yang menurut Bapak ini cukup penting, ya, cukup penting dulu. Bapak ini cukup penting, ya. Jadi kita lihat nanti materinya akan dikasihkan ke salah seorang yang punya nanti ke WA siapa gitu ya untuk disebarkan. Bapak dan Ibu semuanya, ini sangat bahagia sekali kita bisa bertemu. Saya sebutkan tadi dari awal begitu ya. Tetapi pertemuan ini membawa kita dengan secara terpaksa dan diperisur dengan keadaan dan mau tidak mau, dan kita harus terus maju. Memang dunia menuntut itu. Yang harusnya ini terjadi di 2050 atau 2045, ternyata di 2020 ini sudah dipaksa kita untuk bisa terjadi, begitu ya. Dunia 2050 itu tidak lagi industri 4.0, tetapi merupakan society 5.0. Nah, society 5.0 ini adalah bagian dan pengembangan dari industri 4.0 yang Indonesia baru bersosialisasi dengan prinsip itu. Sementara Jepang sudah di tahap society 5.0 begitu ya. Sehingga pendidikan itu yang kita alami akan berbeda dengan pendidikan mulai dari sekarang itu ke depan. Demikian juga kita sebagai guru atau sebagai aktivis pendidikan, baik itu di dinas pendidikan maupun di aktivis-aktivis lain, itu beda yang harus kita lakukan. Karena mau tidak mau mulai dari sekarang, bahkan pertemuan virtual seperti ini, walaupun COVID itu berakhir, itu akan lebih marak. Dan perkuliahan itu blended learning sistemnya itu akan menjadi tren di kita. Gitu ya. Zaman kita, definisi pendidikan itu adalah sebuah proses pengubahan sikap dan tata laku seseorang atau kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan. Jadi di sana ada belajar, ada mengajar, ada pengajaran. Jadi prinsipnya kalau dulu itu kita memastikan bahwa guru mengajar, begitu kan ya. Prinsip supervisi itu memastikan bahwa guru melakukan teknik-teknik pembelajaran. Tetapi sekarang kita punya prinsip ada rubah, itu ya. Kita memastikan bahwa siswa itu belajar. Jadi guru itu bukan sebagai teacher lagi, tetapi sebagai leader.
ya. Jadi yang dikerjakan oleh guru itu bukan teaching, tetapi leading. Jadi bagaimana dia memimpin sebuah komunitas siswa atau mahasiswa untuk bergerak maju. Nah, di sini eh, ya, paradigma baru bahwa pendidikan itu adalah merupakan pengalaman, jadi memiliki karakteristik, ya. Jadi membelajarkan sesuatu kepada siswa untuk memperkaya. Jadi di sana ada pengalaman belajar yang kaya, kemudian ada juga berhubungan dengan berbagai institusi, kemudian berhubungan dengan berbagai budaya. Jadi di sana dalam pendidikan yang kita lakukan saat ini, itu bagaimana menambah kayanya pengalaman belajar, kemudian mampu berhubungan dengan berbagai institusi, dan juga eh, menghargai adanya adanya cross eh, culture educational opportunity. Ada kesempatan di mana seorang pembelajar itu dia harus mempelajari budaya dan pengembangan budaya secara dinamis, begitu ya. Jadi bagaimana dia itu sebagai siswa itu menjadi pemain utama, sebagai pencipta daripada ilmu pengetahuan. Jadi eh, pembelajar itu siswa itu menjadi kunci utama dan kreator eh, ilmu pengetahuan. Kemudian juga bagaimana memanfaatkan nilai-nilai atau memanfaatkan sosial network yang ada di lingkungan luar sehingga bisa menyesuaikan diri dengan dunia nyata begitu. Jadi di sana ada pengalaman, memperkaya pengalaman, ada bagaimana adanya berhubungan dengan institusi lain, berhubungan dengan kesempatan tentang pendidikan yang berhubungan dengan kebudayaan, sehingga seorang pembelajar itu kan tidak terbatas kepada siswa. Guru juga itu menjadi seorang kreator ilmu pengetahuan. Jadi di sini penekanannya siswa itu merupakan kreator daripada ilmu pengetahuan. Begitu. Nah, kemudian eh, pedagogi artinya teori belajar, begitu ya. Tidak lagi bicara tentang bagaimana seorang guru itu mengajar. Saya dari awal tadi disebutkan bahwa teori belajar itu berbicara tentang bagaimana seorang guru menjadi leader, pemimpin dari komunitas mahasiswa atau siswa. Jadi dia adalah leading begitu ya, seorang the leader. Bagaimana dia meng-create lingkungannya, begitu meng-create kondisi yang ada sehingga dia mampu mengambil pelajaran dan mengambil pengetahuan sehingga terciptalah ilmu pengetahuan. Kemudian ruang-ruang, ya. Bagaimana kalau kita zaman itu bangunan itu menjadi faktor utama yang menentukan sebuah pendidikan, sebuah proses pendidikan itu ada atau tidak. Nah, kemudian berubah, begitu ya. Saat ini kita berubah, ini ternyata ada berubah pada kelompok-kelompok kecil. Ya, kelompok-kelompok kecil Bapak dan Ibu kan sering berkelompok dalam kelompok-kelompok kecil, tapi tiba-tiba gitu ya pengalaman belajar kita itu gitu ya, pengalaman belajar kita itu menjadi eh, sekarang itu menjadi kelompok yang mandiri ya, menjadi kelompok-kelompok yang sekarang menjadi sendiri begitu. Ya, menjadi sendiri. Belajar di rumah sendiri. Ada yang kesulitan dengan yang Bapak Ibu tadi ya dari Samarang ya, kesulitan dengan sinyal dan sebagainya. Itulah seninya yang kita peroleh pada hari ini gitu ya. Nah, itu sedikit tentang proses pendidikan yang kita lakukan. Kalau dulu kan ruang-ruang kelas ini kita tidak bisa sembarangan begitu. Jangankan mengutip karya ilmiah yang begini gitu ya. Sekedar foto saja. Sekarang tak Ibu
Mary atau Ibu Ami lagi nangkring depan rumahnya, saya klik foto, kemudian saya masukkan ke dalam buku saya dan saya sebutkan di sana guru, pembelajar baru. Nah, itu saya masukkan di sana. Kalau tanpa izin Bu Ami dan Bu Mary, nah itu saya bisa dituntut itu. Itu hanya sekedar foto. Jadi jangan coba-coba, makanya dulu kan ada acara candid camera, mengambil kamera di alun-alun, orang yang melakukan pelanggaran diklik, itu kan dilakukan kemudian itu. Nah itu nggak berani lagi, nggak bisa lagi, karena apa? Karena yang di-candid itu kalau tanpa seizin dia, itu tidak bisa bisa menuntut kepada kita. Itu era era sekarang gitu. Jadi hati-hati ketika ibu iseng-iseng gitu kan, karena melihat teman, misalkan melihat Pak Cucu lagi gandeng siapa, Bu Mary itu iseng, kemudian di-upload gitu. Jadi, itu apalagi itu yang undang-undang ITE itu kan nggak bisa begitu. Itu bisa dilacak siapa yang pertama kali ngupload kan gitu. Jadi, harus hati-hati. Dalam kaidah penulisan karya ilmiah. Itu kan yang tadi yang kaidah umum. Kaidah penulisan karya ilmiah ketika Ibu mengambil satu kalimat saja dari tulisan saya, nah itu harus ada, harus ada kata kutipan, harus kata halamannya, namanya, kemudian di daftar pustaka juga ada. Itu yang pertama paling penting, begitu ya. Kemudian bagaimana cara membuat, data menjadi diagram atau tabel. Nah, kalau ini kan urusan di statistik, gitu kan ya. Membuat data jadi diagram atau tabel, ketika Ibu menggunakan Google Form, itu masuk, ke Excel, data angket setuju tidak setuju itu, nah itu bisa dijadikan, langsung ke berbentuk, diagram diagram batang atau diagram lingkaran, 2 dimensi atau 3 dimensi atau diagram gambar. Itu bisa dengan mudah begitu kan sekarang data-datanya. Kalau ini kan ini, saya jawab untuk Bu Onih. Bu Onih nih ya, bagaimana cara membuat data menjadi diagram atau tabel? Kalau Bu Onih, punya anak SMP, tanya ke anak Ibu, begitu ya jawabannya gitu. Jadi, lebih mudah gitu kan ya. Apakah jurnal menjadi syarat mutlak untuk wajib, gitu kan ya. Wajib, sudah saya sebutkan tadi. Bagaimana cara memotivasi diri sendiri untuk menyelesaikan tugas jurnal. Ilmu motivasi itu kan ada 2, banyak begitu ya. Tetapi pada dasarnya motivasi itu ada 2. Jenis motivasi itu ada motivasi primer, ada motivasi sekunder, begitu ya. Misalkan begini, motivasi primernya saya untuk memperoleh jabatan kepala bagian, maka saya harus S2. Itu motivasi primer, gitu kan ya. Nah, motivasi sekundernya apa? Tentunya ketika S2 saya harus cepat lulus supaya jabatan itu bisa diperoleh. Itu kan motivasi sekundernya. Itu motivasi. Tetapi ada 2 lagi, ada yang disebut dengan, motivation layer, ada yang disebut dengan motivation layer dan, self motivation atau disebut motivasi intrinsik begitu ya. Motivasi eksternal dan motivasi internal gitu ya. Misalkan begini, motivation layer itu dengan, misalkan begini, ketika Anda bekerja ya, kemudian memperoleh kenaikan gaji. Nah, Anda mengatakan, bekerja itu semakin bersemangat. Gitu ya. Nah itu motivation layer. Ya, semakin bersemangat untuk bekerja. Tetapi kalau gaji tetap naik, tetapi Anda tidak bersemangat, berarti ada sesuatu yang tidak normal dalam diri kita, begitu kan ya. Nah, itu bisa diperoleh itu dengan motivasi eksternal, itu mempengaruhi kepada motivasi internal. Kalau tadi primer sekunder, kalau ini eksternal dengan internal. Motivasi internal itu biasanya tumbuh pada orang-orang yang punya visi, punya misi, dan punya value. Jadi bagaimana dia visinya? Saya usia sekian harus memiliki rumah. Usia 40 harus sekian, usia 45 harus punya istri 2, usia 50 istri 4 misalkan. Nah gitu. Nah itu kan motivasi-motivasi itu kan visi, visi. Jadi ya usia 40 saya harus sudah begini. Usia 50 saya harus sudah menikahkan anak.
sehingga usia 51 saya sudah punya cucu misalkan. Nah, itu kan visi misi hidup sejak kuliah dulu itu, dan kemudian berkembang. Itulah yang membuat kita menjadi termotivasi. Itu yang disebut dengan motivation layer. Jadi motivation layer itu akan terbentuk, akan menjadi hebat jika mesin motivasi ini terus berjalan. Sehingga dalam bekerja, orang itu ingin selalu yang terbaik. Jadi ketika bergaul dengan anak buah di staf, ada target-target pimpinan, targetnya A, targetnya 2, maka saya harus mencapai target 3, sempurna. Gitu kan, beda dari yang lain. Nah, itu yang disebut dengan mesin motivasi yang tumbuh begitu ya. Ini juga sama, bagaimana memotivasi diri untuk menyelesaikan tugas jurnal. Jangan memulai, tapi memulainya jangan dari awal, bisa dari tengah, bisa dari akhir. Ya, ibu juga ketika menyusun tesis kalau susah, ya memulai tina latar belakangnya susah, ya ibu bikin abstrak weh lah duluan, gitu kan ya. Nah, dari abstrak dikembangkan ke latar belakang masalah, ke sini, gitu. Jadi jangan dipersusah, gitu kan, jangan dipersulit, gitu kan ya. Kemudian menjanjikan tulisan terbit di jurnal, bagaimana memastikan jurnal itu berkualitas atau tidak. Ini tinggal di search. Ya kan, di jurnal itu kan ada DOAJ, ada DOI, ada Scopus, ada Sinta, gitu kan. Kemudian di chat itu mudah kalau sekarang itu memastikannya. Tinggal dilihat bagaimana ke kelompok-kelompok untuk melihat kualitas jurnal itu, Simago dan lain sebagainya. Begitu kan ya? Nah, berapa porsi masing-masing referensi pribadi dan referensi luar, gitu kan ya? Mau referensi pribadi semua juga boleh, begitu ya. Tapi harus memang referensi pribadi itu bukan karya yang ada dalam hati, bukan karya yang ada dalam pikiran. Tapi bagaimana referensi pribadi itu karya-karya yang sudah diterbitkan, terutama karya-karya penelitian. Itu Pak Dikdiknya ada tidak? Nah, itu yang bisa di nah, gitu kan ya? Karya-karya pribadi gitu ya. Nah, udah mulai rame saya unmute itunya. Unmute sendiri itunya ya. Ya. Makanya sebelumnya kan saya juga kalau memang di Baros saya suruh jam 1. Oh. Jam Ini siapa nih Pak Polisi, siapa nih di mute itunya? Ini saya Pak siapa Pak Dian? Pak Gunawan. Pak Gunawan? Nah, di mute itunya. Nah, gitu Pak. Ini Pak Gunawan ya, yang 1612 Pipa Pak Gunawan? Iya. Nah, gitu ganteng. Kacamatanya bagus Pak Gun, bisa dikirim ke Tani Mulia ya. Malah dilepas nih, lagi tugas. Lagi tugas malah dilepas Pak Gunawan. Nah, itu ya. Jadi Pak Dikdik ada Pak Dikdik? Pak Dikdik ada? Pak Dikdik ada? Oh, nggak ada Pak Dikdik. Nggak ada. Oh, nggak ada ya? Oh, itu lempar batu sembunyi, lembar tangan sembunyi batu ini namanya ini. Bu Teni ada, Bu Teni? Ada. Ada Bu Teni. Oh iya, benar ya. Biasanya ini yang ketelinga itu dipakai nyanyi, ya sekarang dipakai untuk kuliah Zoom. Ya, memiliki template yang berbeda. Begini, ya setiap jurnal bukan setiap terbitan. Setiap jurnal template-nya itu berbeda. Tetapi pada umumnya sama. Gitu. Tapi setiap jurnal punya template-nya masing-masing. Tapi setiap terbitan jurnal itu template-nya akan sama. Jadi balik kanan, hajar Lembang aja sore. Aduh, itu siapa? Gitu 4 sih. Kalau dimatikan itu apa? Kan benar kan Setiap jurnal memiliki ciri khas template-nya masing-masing. Tetapi kalau jurnal A template-nya begitu, seumur-umur itu akan seperti itu. Gitu ya. Seumur-umur akan
sama begitu ya. Ada berapa template yang biasa digunakan begitu, tidak banyak gitu ya, tergantung pedoman mana yang dipakai ya. Berapa jumlah minimal referensi yang digunakan dan pada tahun berapa sebaiknya referensi tersebut. Tidak ada batas referensi yang digunakan gitu kan. Mau hanya 3 atau 1 juga silahkan begitu ya, tetapi tentunya tidak logis gitu kan ya. Jadi tahunnya tahun kapan? Tidak ada batas tahun juga, begitu. Jadi kalau paradigma yang biasa beberapa dosen Ibu sebutkan bahwa harus tahun sekian, harus tahun sekian, tergantung isi daripada dari buku yang dijadikan atau penelitian yang dijadikan referensi oleh Ibu. Jadi jangan sampai Ibu dan Bapak menggunakan referensi tentang Undang-Undang Sistem Pendidikan tahun 1982 yang terbitnya nomor 2 tahun 82 atau nomor 20 nomor berapa. Padahal Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional sudah berubah di tahun berapa? 2002, bukan tahun 87 lagi yang dulu kan 88 atau berapa gitu 92. Gitu kan ya. Jadi kan banyak yang menggunakan aturan sudah tidak berfungsi masih digunakan referensi begitu ya, kecuali kalau Ibu penelitiannya membandingkan kedua aturan atau perkembangan aturan tersebut. Kan yang dilakukan oleh Ibu dan Bapak bukan itu. Ya. Jadi referensinya mau kapan itu tidak jadi masalah tahunnya begitu ya. Tapi pengetahuan baru itu biasanya terbentuk dari ilmu-ilmu baru yang diterbitkan pada kondisi yang terbaru. Begitu. Jadi supaya baru ya harus lebih baru itunya. Tetapi ada juga pengetahuan lama yang sekarang belum ada yang mengupdate, tapi masih relevan dan berguna sampai saat ini. Jadi sekali lagi jangan Ibu itu, Bu Teni ya kan, jangan terpengaruh atau jangan terpikir oh berapa jumlah halaman tesis. Ya, berapa jumlah referensi sampai tahun kapan, itu jangan menjadi bagian dari pikiran begitu ya. Yang menjadi bagian dari pikiran kita itu adalah bagaimana Bapak dan Ibu bisa membuat sebuah tesis dengan tema yang terbaru gitu ya. Itu tema-tema yang memang orang lain ini masih tertarik begitu ya. Misalkan sekarang tentang pembelajaran daring. Bagaimana SKB dalam situasi lockdown misalkan begitu ya. Bagaimana bisa berkembang gitu ya. Nah, bagaimana sekarang kondisi ke lapangan sementara tesis proposalnya sudah ada begitu ya. Bagaimana bisa ke lapangan dengan pada yang seharusnya bisa dilakukan pada kondisi normal, begitu ya. Untuk wawancara bisa dilakukan secara online, ya. Untuk angket juga bisa dilakukan secara online melalui Google Form, gitu kan ya. Untuk observasi ya bisa juga kan observasi dengan melihat-lihat. Tetapi kalau misalkan di pesantrennya santrinya lagi pada dipulangkan karena kondisi sekarang, bagaimana? Begitu kan ya. Jadi Ibu dan Bapak bisa melakukan penelitian itu ngambil dari data sekunder. Data-data yang sudah ada, yang dilakukan oleh orang sehingga studi literatur, penelitian literatur itu lebih bisa dikembangkan. Tetapi tergantung kepada judul yang Ibu lakukan, begitu ya. Kalau judulnya misalkan saya bisa melihat judulnya mah enak ini ya. Bukan berarti berubah akhirnya saya akan mengambil literatur. Ya, berarti apa saja yang dirubah, Pak? Mohon penjelasannya. Nah, judul tesisnya apa? Saya nggak tahu. Begitu ya, harusnya di sini tampilkan oleh Bu Agnes. Bu Agnes ada nggak? Bu Agnes ada nggak? Hadir Pak, ada. Oke. Ya. Apa judul tesisnya Bu Agnes? Itu Pak yang masalah KB itu. Apa? Apa judul mengetahui ya judulnya judulnya aduh jadi hilang. Nah itu harus ingat sampai kapanpun, sampai meninggal pun itu judul tesis itu harus ingat.
Karena nanti di alam mahsyar juga kan tampak gitu judul tesis itu. Hah? Itu pengetahuan yang ibu pengetahuan WUS Pak, Hah? pengetahuan WUS Pengetahuan? wanita usia subur tentang masalah KB itu Pak. Oh, KB. Iya. Bapak pikir cabe, makanya nggak ngerti. Jadi pengetahuan Mengetahui pengetahuan sejauh mana tentang KB pada wanita usia subur, pasangan iya. usia subur. Itu kan gampang, Bu. Nggak usah berubah karena pakai literatur, kan mencari datanya juga mudah itu. Bisa pun secara online ya Pak? Iya, Google Form itu kan dengan angket disebarkan kan online itu kan, memilih cuma diisi gitu kan ya. Usia subur, ya. Bu Eli kan subur, nah itu bisa jadi Bu Dwi kan subur, masih subur, jadi bisa jadi bagian dari objek penelitian itu. Itu kan, itu kan mudah, jadi tidak usah itu ya. Nah, judulnya. Ya, ke lapangan langsung terbatas karena ada COVID, apa yang harus dilakukan? Ini tergantung judulnya ini Bu Nur Hayati. Nur Hayatinya ada nggak nih? Makasih gitu. Pak. Yo, terima kasih Bu. Bu Nur Hayati ada nggak? Bu Nur? Wah, pada menghilang. Kata Bapak juga harus muncul semua nih. Ya. Bu Nur Hayati ada nggak Bu? Nggak ada ya. Tapi di absennya ada. Oh, di absennya ada. Hanya dianya mungkin lagi kemana gitu ya. Bu Eli, Bu Nuraisa dan seterusnya begitu. Pak Dedi ada ya. Ini hilang. Itu ciri khas belajar daring itu seperti ini, begitu ya. Apa saja yang untuk observasi ini percuma nggak didengarkan orangnya. Ayep ada nggak Ayep? Ada Pak, ada. Ada. Apa saja yang dapat Pak Ayep, mana wajahnya itu mah itu lagi apa? Itu mah foto ya. Apa saja yang dapat menjadi media dalam publikasi karya tulis ilmiah? Ya. Ini Pak. Gitu dong, harus ketahuan tuh wajahnya ya. Dalam mempublikasikan jurnal dilakukan oleh penulis atau penerbit. Gitu. Ini jadi yang disebut publikasi itu, yang menerbitkannya kan publikasinya si pemilik jurnal, tetapi kita harus submit ke jurnal itu. Begitu. Siapa yang submit? Ya diri kita. Harus mengirim, begitu ya. Apa saja yang dapat menjadi media? Medianya nggak apa-apa, medianya ya laptop, komputer, kuota, begitu. Gitu ya. Apa Bu Wulan ada nggak? Bu Wulan ada? Hadir ada Pak. Ada. Ini Bu Wulan, Bu Agnes, ini Bu Wulan bisa menjadi objek penelitian nih, usia subur ya. KB. Jadi jangan susah-susah. Mana? Gitu. Jangan malah jadi itu. Bu Agnes kalau setelah itu mana? Bu Wulan, apakah karya ilmiah yang belum 100% jadi bisa dipublikasikan? Iya, ketika Bapak menjelaskan yang pertama. Iya. Ini bukan berarti harus yang itu. Hanya jangan itu siapa ya? Pas siapa itu? Hah? Itu Pak Ainur tuh. Pak Ainur Rafiq. Apa itu siapa tuh? Yang lagi tugas kayaknya Pak polisi tuh, itunya di mute. Biar saya tidak unmute, tidak mute semuanya begitu ya. Nah, kalau yang belum salah jadi bisa Bu Wulan ya. Gitu ya, saya sudah sebutkan tadi. Aturan apa yang harus diperhatikan ketika mau melakukan publikasi ilmiah? Ya, aturan-aturan sesuai dengan publikasi karya ilmiah, bacalah begitu ya, bahan-bahan kuliah yang sebelumnya. Dalam membuat jurnal, template-nya itu berbeda-beda. Bagaimana itu? Apakah ada ketentuan? Tadi saya sudah jelaskan ya. Bagaimana menyajikan pembahasan dalam artikel ilmiah. Reni ada nggak? Eli, begitu. Mudah-mudahan diampuni kelalaiannya ya.
Nah, apakah dalam setiap penulisan kalimat harus selalu ada atau menggunakan tabel? Ya tergantung. Kalau ada yang harus ditabelkan, yang ditabelkan. Ai Kurniati, Bu Ai ada ya? Ada, Pak. Ada, iya. Jadi tidak usah memaksakan ada tabel. Kalau tidak perlu ada tabel mah Bu Ai ya. Jadi apakah ada trik khusus untuk meringkas suatu makalah dan jumlah 20 halaman ke 200 kata dalam pembuatan abstrak? Tidak ada trik, yang ada itu pikiran yang penulis, gitu ya. Jadi bagaimana di sana itu kan dalam abstrak itu ada latar belakang, metode, gitu kan? Latar belakang, metode, latar belakang, metode, dan kesimpulan. Ada 3 alinea. Yang keempat adalah saran. Jadi ada 4 alinea dalamnya. Jadi isi itu aja. Jadi kenapa Ibu meneliti di latar belakang itu termasuk dalam rumusan masalahnya, masuk di sana 1 alinea. Kenapa Ibu meneliti, rumusan masalahnya apa, 1 alinea. Yang kedua, metode apa yang digunakan dan langkah-langkah yang digunakan dalam penelitian itu, pengambilan sampelnya atau pengambilan datanya. Kalau Ibu kan tidak bicara sampel, karena kalau penelitian yang Ibu lakukan itu tidak menggunakan sampel, tapi data yang ada di lapangan. Nah, kemudian yang ketiga itu adalah kesimpulan. Saran bisa gabung dengan alinea. Jadi minimal 3 alinea abstrak itu. Jangan terlalu banyak, begitu ya. Kemudian Vini. Oh, Vini barusan Vini. Vininya ada nggak? Vininya ada nggak? Wah, itu nggak apa-apalah, pengetahuan buat yang lain. Mudah-mudahan diampuni dosanya, begitu ya, dilancarkan puasanya. Kemudian itu kan betul kan, ketika seseorang itu yang menjadi kul huwallahu ahad, Allahus somad, lam yalid walam yulad. Itu Allahus somad, kul huwallahu, katakan Allah itu lam yalid walam yulad. Bahwa semuanya itu Allah yang menyaksikan. Jadi bukan dosen, begitu kan ya. Jadi ada fokus gitu ya. Nah, kemudian harus minta izin dulu, Pak, saya lagi di jalan nih, kayak Ibu siapa tadi. Nah, gitu kan ketahuan, gitu. Tapi tetap memonitor, gitu ya. Jangan seperti ingin dianggap ada, tetapi menghilang. Nah, itu namanya bukan karakter religi yang tadi itu yang pertama, gitu ya. Ini resmi, apa saja yang menentukan kualitas isi suatu resmi Sari ada nggak? Ada, Pak. Nah, ada, Bu Resmi. Nah, Bu Agnes, Bu Resmi juga bisa menjadi subjek penelitian ya. Jadi jangan jauh-jauh ke mana gitu ya. Bu Resmi, apa saja kriteria yang menentukan kualitas isi suatu publikasi ilmiah? Nah, yang paling penting adalah dia itu terbarukan. Begitu ya. Kualitas isi itu terbarukan. Ya, kemudian yang kedua itu menunjang data-data atau perubahan data penelitian sebelumnya, memperbaiki penelitian sebelumnya, atau memberikan masukan-masukan pada pengambil kebijakan, begitu ya. Kemudian ada ilmu baru dari publikasi ilmiah tersebut. Jadi punya ciri khas. Bu Resmiati, judul itunya apa, Bu Resmi Sari? Implementasi program PAUD holistik integratif berbasis sosial, ekonomi, dan budaya di Kota Bandung, Pak, untuk PAUD non-formal. Nah, jadi implementasi PAUD, ya. Program PAUD holistik integratif berbasis sosial, budaya, dan ekonomi. Berbasis sosial, budaya, dan ekonomi. Oh, banyak kali itunya ya. Sosialnya gimana, budayanya gimana, ekonominya. Karena itu program holistik Kota Bandung, Pak. Ya, oke. Minggu depan kita bahas tentang kerangka berpikir ya. Jadi kerangka berpikir Ibu sebagai peneliti semuanya, begitu ya. Tolong nanti sampaikan di ke Google Form untuk kerangka berpikir Ibu dan terima kasih Bu Resmi. Ini kualitas isi. Nah, itu kan program di Kota Bandung, begitu ya. Artinya nanti bagaimana Ibu meneliti di PAUD itu di salah satu, begitu ya, implementasinya, begitu ya. Jadi jangan sudah ada jawabannya. Ini program ini baik, itu baik, itu baik, baik, barijeng baik, nanti nggak ada kriterianya. Jadi harus jelas nanti instrumennya juga ya.
Resna Yuni. Resna ada nggak? Resna ada? Nah, mudah-mudahan timbangan di akhiratnya tidak diambil oleh Pak dosen, begitu ya. Apakah di alam mahsyar, gitu. Setiap penulisan karya ilmiah harus selalu ada tabel. Tadi udah ya. Bu Ai Rustika, apakah di jurnal? Ada Bu Ai? Ada, Pak. Ah, begitu. Mana Bu Ai? Bu Ai Rustika. Bu Ai Rustika. Nah, ini juga bisa jadi objek Bu Agnes. Kalau tidak mau lapor ke Bapak gitu ya. Kasih Google Form aja diisi. Jadi bisa dimasukkan secara terus atau bisa yang namanya kajian teori kalau dalam tesis itu kan bab tersendiri. Tapi kalau dalam artikel ilmiah itu gabung dengan pembahasan. Ya, karena itu membandingkan antara di pendahuluan kan ada begitu ya. Di pendahuluan ada di kajian teorinya. Kemudian yang paling penting itu juga di pembahasan juga ada. Jadi kajian teori itu pasti muncul di pendahuluan dengan di pembahasan. Gitu. Kalau di kesimpulan kan tidak akan muncul karena sudah bukan teori lagi, tapi sudah teori yang Anda miliki. Andri? Ya Pak, hadir Pak, siap. Nah, bagaimana cara penulisan daftar pustaka yang benar? Anda search di Google cara penulisan daftar pustaka. Udah cukup. Begitu Bapak tidak usah menjelaskan. Gitu ya. Kalau pertanyaan ini kan pertanyaan biasa yang kalau sudah pernah S1 kan dulu S1-nya jurusan apa Pak Andri? Saya teknik Pak. Teknik. Gitu kan apa pernah yang pernah S1 pasti pernah menulis daftar pustaka. Begitu ya. Ada aturan-aturannya begitu ya. Nanti baca tuh buku Bapak tentang penelitian tindakan kelas aja yang sederhana begitu. Itu ada aturan penulisan itu ya. Ada aturan penulisan atau bahkan nanti ada PowerPoint yang bisa saya share untuk saya pikir ini kan pengetahuan dasar yang begini saya anggap tadinya berasumsi bahwa ini sudah pada paham. Siapa tahu ini pertanyaan Pak Andri juga jadi pertanyaan untuk yang lain ya. Agak beda Pak kalau yang teknik soalnya. Wah, gitu kan. Ya, makanya harus belajar ya. Iya, terima kasih Pak. Ya. Nanti Bapak share gitu ya, insya Allah. Ya, terima kasih Pak. Ya. Bu Rina ada, Bu Rina? Bu Rina Nur Aini. Tidak ada Bu Rinanya, tidak ada ya. Ini yang hadir kan sampai 50 nih. Cuman ketika dipanggil pada nggak ada. Jadi hanya pesen tempat aja. Jadi setelah itu dia pergi begitu ya. Alhamdulillah mudah-mudahan dalam bekerja tidak begitu ya. Janten amal soleh. Untuk mencari nilai kebaruan dalam artikel yang akan kita buat agar berbeda dan tidak sama dengan penelitian terdahulu yang ada. Ini mudah sekali zaman sekarang itu. Ya, tinggal masuk Ibu ambil judul, kemudian Ibu ke similarity yang cek plagiasi, Ibu download cek plagiasi. Nah, artikel judul Ibu sampaikan pasti akan kelihatan pernah diteliti orang lain atau tidak. Jadi tidak usah, itu cukup di Google saja, gitu ya. Sangat mudah gitu. Sangat mudah sekali. Nah, itu dari 23 orang yang menyampaikan pertanyaan dan ada 7 orang yang tidak bertanggung jawab dengan pertanyaannya begitu. Artinya membuat pertanyaan tapi tidak mau mendengarkan penjelasannya gitu ya. Ada 4 sampai 6 orang ini saya checklist. Begitu. Oke. Ada pertanyaan lainnya coba selain yang ada di sini? Pak, saya mau bertanya sedikit Pak yang tadi mengenai tesis itu. Oh iya, boleh. Maksudnya ya dari satu tesis bisa dibikin 1 atau 3 jurnal itu gimana Pak? Jadi masih. Ibu kan tadi judulnya tentang apa? Saya Bapak lupa. Tentang media pembelajaran Pak. Media pembelajaran pada pendidikan keaksaraan. Ya, media pembelajaran. Pembelajarannya apa? Medianya apa? Clipping. Kan sebagai studi kasusnya. Jadi Ibu aktif di mana Ibu?
PKBM. Bu Mer, aktif di mana? Bu Mer? Ih, mati Bu Mer. Bu Mary di SKB, Pak. Oh, di SKB. Nah, tolong jawabkannya di SKB. Artinya Ibu kan bisa mempublish dulu bagaimana tentang pendidikan keaksaraan sekarang. Gitu kan ya? Jadi pendidikan keaksaraan era Jokowi, misal begitu ya. Kan itu studi pendahuluan. Itu bisa satu jurnal. Kan itu tentang pendidikan keaksaraan, tapi berhubungan kan dengan yang Ibu. Itu satu judul. Nah, jadi jangan utuh semuanya, gitu kan? Ada yang utuhnya juga nanti. Media pembelajaran clipping, hubungan media pembelajaran clipping dan pendidikan keaksaraan itu judul utuhnya kan. Jadi nanti Ibu yang pertama tentang pendidikan keaksaraan dijadikan satu judul, gitu kan ya. Nah, nanti apalagi bisa muncul itu bisa 3 itu dari judul yang tadi itu. Tentang media pembelajaran, ya, tentang clipping, tentang keaksaraan. Yang utuhnya, yang keempatnya, media pembelajaran clipping dan pendidikan keaksaraan. Begitu. Ya. Apakah masih perlu sekarang clipping? Itu pertanyaannya. Gitu kan, ketika bicara tentang media clipping. Kalau sekarang, kalau zaman saya dulu, ya ketika SD itu sudah mengclipping koran PR, ada yang disebut kamus itu. Jadi koran PR itu di sudut ada yang segede gini, itu ada istilah-istilah. Itu diterjemahkan istilah biologi apa gitu kan dijelaskan. Di clipping sehingga ketika perlu itu tinggal buka-buka. Ya. Kalau sekarang kan nyari misalkan Pak Dian Herdiana. Ingin tahu status Pak Dian itu nikah atau belum, gak usah nanya. Tinggal diklik Dian Herdiana masuk ke KTP, oh nikah, alamatnya bener eta. Jadi mau bisa ngebohong. Gitu. Jadi tidak usah di clipping tulisan Pak Dian, tidak usah dicari di clipping bukti surat nikahnya. Gitu kan. Dan juga clipping itu apakah masih perlu tidak? Dengan kondisi yang Bapak jelaskan tadi di awal itu. Nah, Bu Mary, jadi perlu media pembelajaran clipping. Jadi yang mau di clipping oleh siswa apa? Siswa SKB. Karena apa? Karena siswa SKB sekarang itu kan, apakah mereka berlangganan koran? Tidak. Berlangganan majalah? Tidak. Gitu kan? Yang di clipping apa? Ya. Kemudian atau media jangan saya kurang tahu dah. Hanya yang jelas kan clippingnya apa, gitu kan? Kalau clipping tentang tanaman kan harus berlangganan Trubus, gitu kan dan sebagainya. Gitu ya. Jadi itu. Jadi apakah clipping itu masih tepat atau tidak dijadikan judul oleh Ibu Mary? Ini ya. Oke. Yo, yang lainnya boleh silahkan. Ya, instruksi Pak. Yo. Bertanya. Pak Cucu ya? Iya. Ini mengenai untuk jurnal, kalau dilihat dari bahasa itu kalimat, ada yang enak dibaca kalimatnya, tapi juga yang enak dibaca gitu kan. Nah, apakah memang semestinya harus menggunakan SPOK dari setiap ungkapan bahasa itu atau memang juga tidak perlu gitu? Itu yang pertama. Kedua, kalau untuk evaluasi jurnalnya, umpamanya judul saya jurnalnya upaya pengembangan pendidikan dini ya, melalui pendidikan karakter. Jadi artinya itu ada esensi ke agama. Pak Cucu ulangi lagi itu kurang jelas. Biasanya yang lain mendengar Pak Cucu jelas nggak? Untuk dibuktikan fakta karena kurang jelas Pak, kurang jelas. Kurang jelas Pak. Pak ya kurang jelas. Nggak jelas Pak, pecah-pecah. Jelas. Sinyal ya. Pak Cucu coba ulangi lagi Pak Cucu. Jelas. Halo, belum Pak Cucu? Jelas Pak. Halo. Prof. Ya, halo ya, coba. Halo, Prof. Jelas. Ya, lumayan. Assalamualaikum Prof. Yang pertama ini. Sebentar Pak Cucu dulu, Prof. Pak Cucu dulu. Yuk.
Prof, jelas, Prof. Halo Pak Cucu. Pak Cucu bisa itu pakai laptop atau pakai HP? Sinyalnya jelek mungkin, Prof. Coba pertanyaannya bisa diketik di chatting nggak? Di chat. Biar jelas kedengarannya. Ini suaranya lup nih. Iya. Nah, jelas. Coba jelas barusan. Iya, jelek sinyalnya, Prof. Daerah mana Pak Cucu itu? Ya, makasih. Ya, ditulis di chat itu ya, Pak Cucu. Ya, siapa lagi yang mau bertanya? Coba ditulis di chat Pak Cucu ya pertanyaannya. Pak, Mau tanya, boleh? Bu Indra, yo. Kan kemarin saya udah tanya sama Pak Nandang untuk yang best practice apakah bisa dipublikasi apa tidak. Katanya kan tidak kalau di akademik tidak nggak ngetren gitu ya Pak ya untuk best practice. Tapi di tahun ini ada best practice yang untuk lomba itu menggunakan best practice yang akan dipublikasi di proceeding. Apakah bisa menggunakan best practice juga? Best practice apa Ibu? Ya Ibu best practice-nya apa? Latihan pengalaman. Ya, misalnya saya judulnya apa? Mengembangkan potensi melalui penerapan mengembangkan potensi melalui penerapan strategi orientasi pembelajaran inovasi, Pak. Nah, itu kan best practice gitu ya. Itu bisa diceritakan. Ada best practice itu. Ada best practice sukses misalkan gitu ya. Bu Indarti berbicara di depan umum, seorang motivator mengatakan bahwa saya punya contoh terbaik sukses yaitu saya. Gitu kan ya? Nah, ketika berbicara di depan umum, begitu kan ya? Ketika bicara di depan umum, maka Ibu bercerita tentang diri Ibu kan? Apakah Ibu memakai referensi tentang diri Ibu? Kan tidak ketika berbicara di depan umum seperti itu. Tetapi ketika best practice Ibu itu akan menjadi jurnal ilmiah atau yang dipublikasikan pada proceeding, kan jadi dari karya tulis ilmiah kan? Kalau tadi kan bukan karya tulis ilmiah, tapi orator ilmiah tadi itu ya. Gitu. Tapi judul yang tadi tentunya Ibu harus ditambah dengan referensi-referensi ya yang mendukung tentang kebenaran best practice atau kebenaran praktek yang dilakukan oleh Ibu Indarti. Lalu pertanyaannya sekarang, saya kan belum penelitian Pak, belum diteliti, begitu. Ya nggak apa-apa. Jadi bagaimana best practice yang Ibu lakukan, yang Bu Indarti lakukan di lapangan, ditunjang, didukung oleh referensi, gitu kan? Jadi itu namanya nonce of artikel ilmiah. Jadi si Ibu itu takut orang lain meneliti duluan, begitu ya, dari best practice itu, maka Ibu mengumumkan dulu ke forum ilmiah itu bahwa saya sedang meneliti ini. Yang tadi disebutkan apa itu? Apa judulnya tadi? Tadi. Bentar. Ini tuh kalau best practice sebentar Pak, berarti, saya lupa lagi. Kalau best practice makan nggak lupa tuh. Bu itu tahun yang lalu Pak soalnya. Bukan. Ya yang berarti kan bukan best practice itu mah karya orang lain itu. Kalau lupa. Enggak, ini kan yang best practice-nya itu saya ajukan waktu tahun 2019 tuh Pak. Nah, yang untuk best practice yang tahun ini itu ada yang akan di-upload di proceeding itu untuk lomba tahun ini, begitu Pak. Nah, apakah yang teorinya yang mendukung, beberapa teori yang mendukung di dalamnya, gitu.
Enggak, best practice itu ibu yang melakukan atau best practice orang Iya, lain? ini udah hasil saya menerapkan di lembaga saya, Pak, gitu. Kebetulan kan Iya. saya guru PAUD. Nah, jadi Jadi jangan penerapan lupa, apa yang jangan lupa tuh apa yang diterapkannya. Bu Indarti Iya, udah nikah belum sekarang? sudah, Pak. Nah, ingat nggak ke pacar yang awal dulu? Tuh kan, itu yang disebut best practice, nggak bakalan pernah lupa. Gitu. Jadi ibu jangan bilang best practice kalau lupa yang tahun kemarin gitu kan. Nah, itu namanya Iya. gitu ya. Itu Pak tentang pokoknya ya siap Pak. Wong Pak Solihin yang sudah umur segitu juga masih ingat ke usia 20 baheula. Itu best practice. Gitulah best practice. Masih Pak ya. Wah, bahkan yang balik deh ke usia 20. Ya, itu disebut best practice. Jadi kalau yang kemarin sudah lupa, pada itu berarti bukan kategori best practice gitu ya. Jadi bisa dimasukkan ke proceeding best practice itu, tapi harus ditambah dengan referensi-referensi. Dan itu hasil kajian namanya. Dan hasil kajian dengan studi kasus, bukan studi kasus. Dengan apa namanya, penerapan terbatas. Jadi bisa masuk ke proceeding, ya, tapi bukan cerita best practice. Ya, kalau cerita itu oral practice kan, kalau cerita itu kan ibu cerita di depan umum, ya itu. Jadi maksud Pak Nanang tidak bisa itu, kalau yang diceritakan di depan umum dituliskan langsung masuk proceeding ya nggak bakalan bisa. Tapi ibu tetap harus pakai latar belakangnya, kajian teorinya, dan itu hasil kajian teori dengan apa. Jadi ibu itu membuat model yang terbatas lah gitu kan ya. Jadi mengembangkan model yang terbatas. Boleh masuk ke itu ya, apalagi di era pandemik seperti ini, ibu bisa melaporkan apa yang sudah dilakukan. Gitu kan ya? Bahkan itu bisa jadi tesis nantinya. Tapi kalau lupa jangan disebut best practice ya, kalau lupa ya. Ada sih, masih ingat dong Pak, ya ini buatan sendiri. Cuman kalau judul suka harus dilihat dulu karena maksud Bapak ingatnya tanya, tuh disingkatnya. Maksud Bapak tanya judul itu bukan berarti judul dari A sampai Z harus tepat, tapi kan sama. Ya iya tuh kan. Pak. Ini. Ya, Pak. Ya. Terima kasih Pak. Ya Pak Cucu lanjutkan mau itunya, mau bertanya diketik aja ya. Halo. Iya diketik aja sok silakan. Skripsi saya belum dipublikasi. Bisakah dipublikasi di jurnal? Tapi tahun skripsinya penelitiannya tahun 2007. Itu tergantung skripsinya. Kalau skripsinya masih up to date sampai sekarang itu bisa dipublish. Tapi kalau penelitian lama jangankan yang Bapak gitu kan. Saya melihat penelitian saya tahun 91 waktu 92 waktu skripsi. Sekarang itu saya baca itu ini mah padahal itu tebalnya segini tentang tutor sebaya. Ya, tutor sebaya tahap remediasi. Itu sekarang itu menjadi karya usang. Begitu ya. Tesis tahun tahun berapa saya tesis itu? 2002. Itu tidak jadi karya usang karena tahun 2002 itu orang belum meneliti itu tentang problem posing. Tentang scaffolding. Sekarang masih tentang problem posing dan scaffolding itu berkembang. Jadi tidak usang. Itu penelitian yang paling bagus itu yang digunakan oleh banyak orang pada saat sekarang. Begitu ya. Jadi kalau skripsinya penelitiannya apalagi tentang sosial kan, penelitian tentang sosial itu biasanya kan ada batasnya gitu kan. Jadi tampaknya untuk dipublikasi yang sudah 12 tahun, wah ini itu siapa tahu juga sudah dipublikasi oleh orang lain lebih kesini judulnya yang sama, jadi ibu yang dianggap plagiat nantinya. Itu Bu Dwi ya. Ini sebenarnya kan tidak di-unmute semuanya ya, sudah di-unmute ya.
Bisa ya, bisa. Ada Ya, lagi? Pak. Ada lagi yang mau bertanya? Tadi teman-temannya memberitahu masuk sama Pak Eris di absen. Jadi ayah nu asup kita rasuk tadi teh. Alhamdulillah gitu kan ya. Ibu Rina, Ibu Rina, mohon maaf saya juga hadir tapi tidak bisa dibuka unmute-nya. Coba Bu Rina sekarang bisa nggak? Mana Bu Rina? Bu Rina nggak ada namanya. Mana? Coba saya cek ya. Bu Rina. Mana Bu Rina? Ibu Bu Es tidak nyetir kan itu? Oh kan? Bu Rina Nur Aini. Mana Bu Rina Nur Aini? Ayo Bu Rina mana? Halo? Kasihan ini, kenapa itu? Kan tidak di-mute sama Bapak juga. Itu. Soalnya tadi ketika harus itu, sok Bu Rina bisa nggak sekarang? Nah, cek aja ya. Saya juga hadir, Bu Resna. Bu Resna mana? Mana Bu Resna mana? Saya Pak. Saya. Nanti saya lihat dulu Bu Resna mana. Resmi. Ada Pak. Tadi nggak bisa di-unmute Pak. Oh gitu ya. Oke, ada lagi pertanyaan yang lain? Izin Pak. Yuk, boleh silakan. Iya. Kalau untuk tadi kan kata Bapak, boleh nih penelitian temannya sendiri, sedangkan di yang tesis saya Pak. Nah itu ganti sasarannya jadi teman sendiri itu boleh memang. Siapa tadi Bu siapa nih? Nggak kelihatan. Agnes Pak. Hah? Oh Bu Agnes, Agnes. Siap. Gimana Bu Agnes? Tadi kan ada masukan dari Bapak. Oh. Ini temennya, ya. Nah, sasaran yang punya saya bisa dirubah itu, Pak. Emang sasarannya apa, Ibu? Sasarannya maksudnya masyarakat tadinya yang di RW 07. Enggak, Ibu sasarannya apa? Tadi itu. Pasangan usia subur. Nah, sasarannya kan itu pasangan usia subur ya? Iya, maksudnya tempatnya, Pak. Kan yang penting sasarannya, sasaran usia subur. Oh, jadi kalau tempatnya kan mau di mana saja boleh kan? Oh iya, nggak masalah ya Pak ya. Kecuali Ibu mau meneliti bagaimana pasangan usia subur di kota dengan di desa. Bagaimana pasangan usia subur yang lagi kuliah di IKIP dengan yang tidak kuliah misalkan begitu. Apakah yang lagi kuliah di IKIP malah apa tadi itu? KB ya? Iya, tentang KB. Malah semakin membuat mereka muda, yang tidak kuliah di IKIP malah cepat tua gitu usianya. Kan bisa diteliti kan gitu. Siap. Iya. Mungkin maksud Bu Agnes itu respondennya diganti oleh teman-teman di kelas mungkin Pak. Ya boleh saja. Kan itu kan apakah teman yang di kelas itu masuk dalam kategori responden Bu Agnes tidak? Masalahnya sudah tidak subur kayaknya Pak banyak. Nah itu Pak. Memenuhi syarat. Dia begitu. Nah, tidak subur. Nah, itu masalah. Masih subur namanya Pak. Kalau ibu-ibu kan tahu. Tapi kalau di casing wajah mah subur kan.
izin Pak. ya, Kan tadinya di situ saya memberikan penyuluhan dengan menggunakan lembar balik, Pak. Siapa ini Bu Agnes ini? Iya, masih nyambung yang tadi. Jadi penyuluhan menggunakan lembar balik terhadap ibu-ibu pasangan usia subur. Nah itu Pak, gimana Pak? Sedangkan kita tidak bisa memberikan penyuluhan melalui lembar balik tadi gitu. Kata siapa tidak bisa? Masih bisa ya Pak? Ini kan ini juga lagi penyuluhan nih Bapak, lembar baliknya apa? Gitu. Yang hati-hati itu memilih respondennya tadi kata Pak siapa itu. Jadi jangan harus ditanya dulu, Ibu subur tidak gitu. Siap Pak. Nanti Pak Ujang siap itu untuk mencari di teman selain gitu. Salah sasaran ya Pak. Iya, jangan salah sasaran bertanyanya gitu ya. Usia subur itu kan itu laki-laki perempuan ya? Enggak Pak. Kita perempuan aja yang ya? utamanya wanitanya Pak. Oh ya kalau laki-laki yang namanya Pak. Tapi dia mempunyai pasangan gitu Pak. Oh pasangan. Wanita usia subur yang mempunyai pasangan. Jadi bukan hanya wanita usia suburnya saja. Kalau dia tidak mempunyai pasangan kan berarti bukan sasaran saya. Oh gitu. Tapi disalahgunakan. Saya pikir dicari pasangannya. Carikan. Tapi ada kan usia pengetahuan tentang KB, Bu. Tidak menyebutkan pasangan subur. Judulnya kan itu ya, judulnya apa tadi itu? Pengetahuan tentang KB. Pasangan usia subur. Pasangan dua. Tidak. Artinya kan pasangan usia subur itu kan bisa laki-lakinya kan, bisa perempuannya kan? Ya. Bantunya Pak. Ya, jadi kan ada juga yang usia perempuannya 39, usia laki-lakinya 80 kan ada. Ada, betul. Tapi kan laki-lakinya masih subur 80 juga mungkin ya. Gitu kan Pak. Gitu. Ya, jadi pasangan usia subur gitu kan ya. Oke lah, banyak yang bisa ditampilkan Bu ya. Tapi Ibu jangan bergerak, jangan patah semangat dengan keadaan seperti ini, harus lanjut. Siap Pak. Siap. Ada lagi yang lain nih? Terima kasih banyak Pak. Yuk. Ini Pak Cucu kasihan tadi. Mau bertanya enggak ini. Sudah ada pertanyaannya di chat. Sudah ada nih Pak Cucu nih. Ya. Apakah bahasa dalam jurnal harus SPOK? Bagaimana observasi faktual pada jurnal pendidikan karakter? Karakter dengan tauhid itu tidak bisa dibuktikan fakta. Contoh orang yang hatinya takut kepada Allah. Begitu. Kan ada kriteria. Yang pertama dulu masalah SPOK dalam jurnal. Dalam jurnal itu kan karya tulis ilmiah, ya. Tentunya bahasanya harus bahasa ilmiah. Bahasa ilmiah itu salah satu syaratnya ya ejaan yang bukan SPOK. Ya, kalau dalam bahasa Inggris kan bukan SPOK, walaupun SPOK. Kalau bahasa Arab juga bukan SPOK. Istilahnya begitu kan ya. Kalau yang penting kan tulisan ilmiah itu pakai bahasa PBB. Bahasa PBB itu kan kalau tulisan internasional bahasa Inggris, bahasa Arab, bahasa Cina, bahasa Jerman, begitu kan ya. Bahasa Rusia begitu ya. Tidak ada bahasa Indonesia kalau internasional, gitu kan ya. Nah, kalau nasional baru bahasa Indonesia gitu ya, bukan bahasa Sunda. Jadi kaidah SPOK-nya ya kaidah karya ilmiah penulisannya bahasanya. Jadi bukan bahasa gaul gitu ya, tapi bahasa gaul ilmiah. Gitu kan tulisannya. Bagaimana observasi faktual pada hal-hal yang tidak saya sebut di sini hal-hal yang susah untuk mencari kriterianya. Begitu. Jadi kalau susah untuk mencari kriterianya, berarti ya susah penelitiannya juga. Kalau penelitian itu kan variabel terikatnya itu kan harus ada indikator. Kalau tauhid itu indikatornya apa? Taruhlah tauhid itu salah satu indikatornya adalah tentang hati. Bagaimana mengukur hati? Ya Anda berbicara tentang tauhid,
yang Anda lakukan dalam penelitian bukan tentang hatinya, tapi ada kriteria lain. Jadi kalau ada 7 kriteria, maka yang Anda teliti yang bisa dilihat kasat mata, misalkan ada 3 kriteria. Indikator keberhasilannya itu. Begitu. Jadi harus ada indikator. Misalkan begini, meneliti tentang kecintaan seseorang terhadap organisasi. Misalkan bagaimana tingkat kecintaan aktivis, bagaimana tingkat kecintaan para aktivis terhadap organisasi kepemudaan. Misalkan bagaimana kecintaan aktivis terhadap organisasi keagamaan. Atau kecintaan aktivis terhadap Majelis Ulama Indonesia. Cinta. Nah, cinta itu kan susah untuk kriterianya. Tetapi, gitu kan, Anda sebagai peneliti dan yang akan meneliti punya kewenangan, punya hak untuk untuk membuat indikator berdasarkan beberapa kajian teori tentang definisi cinta aktivis pada organisasi. Misalkan 1, ciri cinta itu, ya, kemana-mana ketika berbicara selalu membawa nama-nama organisasi. Yang kedua, misalkan seragam atau emblem administrasi, organisasi, misalkan Korpri, selalu dibawa, selalu ditempel, gitu kan? Kemudian yang ketiga, misalkan ciri yang ketiga, ngantor bekerja di kantor organisasi, tidak ada batas waktu, hari libur juga datang. Begitu. Itu kan ada 3 kriteria. Kalau 3 kriteria itu sudah memenuhi, mana Anda menyimpulkan bahwa dia sudah cinta terhadap organisasi. Begitu Pak Cucu ya. Jadi ada kriteria yang Anda munculkan kalau ingin meneliti tentang ketauhidan. Gitu, dah. Kriteria tentunya ada kriteria yang dalam hati kan kita tidak bisa mengukur itu. Tapi kriteria yang bisa kita lihat, Anda tentukan itu. Tentunya berdasarkan referensi-referensi. Oke? Kemudian ada lagi yang lain? Tidak ada nih. Pak, Vini hadir, Pak. Ya? Pak, dari tadi Vini hadir, di unmute. Mana wajahnya, mana? Mana? Bu Tini mana? Apa itu? Mana? Oh, Vini. Ini Bu Agnes usia subur, Pak. Iya, Pak Ujang usia subur, Pak Cu, bukan ini? Usia subur, Pak. Ya, kasih ke Bu Agnes, kasih ke Bu Agnes. Makasih. Ya. Bus. Yang usia subur Bu Sofi atau Bu Tosna? Bu Sofi. Eli juga hadir dari tadi, Prof. Mana Bu Eli, mana? Subur, Pak. Oh, alah. Kurniati hadir, Prof. Hadir ya. Dari tadi, Prof. Hadir. Ini Bu Ai. Bu Kurniati, Bu Ai Kurniati. Kurniati, Prof. Kurniati ini, Prof. Kalau Bu Ai Kurniati mah baru bergabung barusan. Dari tadi, Prof. Kalau Bu Kurniati dari tadi, kalau Bu Ai baru bergabung setengah jam yang lalu. Terbalik, Prof. Kalau saya Kurniati dari Samarang dari tadi. Oh iya, Bu Ai mah dari tadi ya. Bu Kurniati yang baru gabung. Prof, ikutan dari tadi. Ya, ada Ai Kurniati, ada Kurniati, Prof. Jadi yang penting kan masih usia subur lah dua-duanya. Alhamdulillah. Ada lagi yang lain nih? Kita sampai jam 12 ya. Lagi. Ini yang lagi belanja siapa nih? 1902 Pimpo siapa nih lagi belanja nih? Ya, siapa? Sangat belanja, Kak. Ya. Wajib masker. Oh, wajib masker. Bagi masker. Ini ibu siapa ini? Agnes, di Polsek. Agnes. Bu Agnes. Dari tadi ngomong nggak kelihatan wajahnya. Ya, siapa lagi yang bertanya ini? Ya. Tadi siapa yang bertanya, Pak Didi?
bertanya? Dengan masalah objek penelitiannya. Apakah boleh penelitian itu di tempat sendiri? Gitu? Ya. Pak Didi tentang apa penelitiannya? Saya awalnya adalah tentang hybrid learning, penerapan hybrid PKBM. Istilahnya, lain dari training itu. Sementara memang kebetulan itu pelaksanaannya di tempat sendiri dan memang di PKBM sendiri lah istilahnya gitu, Prof. Jadi apakah itu secara etika penulisan karya ilmiah itu masih boleh? Ya, tergantung judul tesisnya, Pak. Bapak bicara tentang hybrid learning atau blended learning lah, gitu ya, 50-50. Bicara tentang blended learning, kemudian penelitian itu dilakukan di tempat Bapak. Kebetulan itu sudah dilakukan. Nggak apa-apa dilakukan. Yang tidak boleh itu, Bapak itu melakukan begini, kebahagiaan keluarga Didi Ruswendi pada usia sekarang. Tapi penelitiannya di tempat, misalkan di tempat Pak Subarno. Nah, itu kan nggak logis gitu kan ya. Yang diteliti subjeknya tentang kebahagiaan ke rumah tangga Pak Didi, yang diteliti malah keluarga Pak Subarno. Jadi nggak nyambung kan gitu. Nah kalau ini kan nyambung gitu. Jadi bukan tidak boleh di tempat sendiri bahasanya. Tetapi judul ini cocok nggak kalau di penelitiannya di tempat Bapak sendiri, begitu. Sama, bukan bertanya berapa halaman tesis, tapi tesis saya kalau hanya 20 halaman itu sudah mendalam belum kajiannya, begitu. Lalu juga jangan bertanya berapa referensi yang harus dimiliki dan tapi jangan bertanya juga tahun berapa referensi yang paling cocok, tapi bertanyanya referensi yang saya miliki itu sudah cukup belum dengan tesis saya. Tahun dari penerbitan buku referensi itu cocok nggak dengan tesis saya, gitu kan? Jadi bukan tahunnya kapan, tapi kecocokannya dengan yang akan kita itu. Bukan ketebalan, tapi kedalaman, begitu ya. Jadi tidak perlu gemuk, tapi yang penting bisa diperdalam, gitu. Jadi bukan ketebalan, tapi kedalaman, gitu yang diperlukan dalam menyusun tesis, gitu. Ya, ya, Prof. Gitu ya. Jadi jangan sampai casingnya usia subur, padahal kenyataannya bukan usia subur. Nah itu jadi yang jadi fokus itu. Ya, jadi tema sekarang tentang usia subur lah, gitu. Nuhun. Gara-gara si Bu Agnes. Siap. Gimana? Ya, oke. Terima kasih, Pak. Ada lagi yang lain? Ya, saya pikir sudah cukup Bapak dan Ibu ya. Nanti tentang ini saya share ke Pak Nanang, ya Pak Dr. Nanang ya. Nanti oleh Pak Nanang di-sharekan ke Ibu Bapak semuanya, begitu ya. Mungkin ini ya bisa dijadikan referensi. Mudah dibacanya, Bu. Kalau bisa Prof sekalian share yang tadi, yang PPT yang tadi bagus banget. Oh iya, nanti saya sharekan sekalian ya. Pembelajaran masa kini itu. Betul ya, bisa bagian dari itu. Insya Allah ya, saya sekalian. Terima kasih, Prof. Nanti Pak Dr. Nanang langsung itunya. Ya. Oke, Bapak dan Ibu semuanya, terima kasih atas partisipasinya. Saya mohon sekali lagi aja bertemu, begitu ya. Dan saya mohon nanti Bapak dan Ibu mengirimkan untuk pertemuan nanti, tolong rencana tesis, judul tesis diketik oleh salah seorang di sini, KM-nya siapa, kemudian diketik dalam tabel, berupa tabel, dikirimkan ke email Bapak ya. Bapaknya nanti nanya ke Pak Nanang, di-emailkan, gitu ya. Di-emailkan ke email Bapak, gitu ya. Dan tampilan yang sekarang kita kuliah mungkin di YouTube juga ada, bisa dibuka lagi, begitu ya. Terima kasih Bapak dan Ibu semuanya, selamat berpuasa, semoga kita berkah dan sukses puasanya, mabruk, begitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Prof.